Nah, ini ada jurnal yang membahas tentang elastisitas bagas. Jadi Anda bisa cari ya tentang jurnal-jurnal yang kaitannya dengan elastisitas bagas. Barangkali nanti di tugas proyeknya itu Anda ya, dari jurnal ya, kemudian Anda bisa bentuk lain dengan menghitung kemudian mensimulasikan kalau ada software-nya, pendukungnya, maka Anda bisa melakukan kajian terhadap teori yang sudah ada. Ini kajian sifat tetapan. Jadi Anda bisa baca ya. Ya, di sini ini di MGMP Fisika Kabupaten Bogor. Ya. Pelaksanaan penelitiannya di sana. Kemudian ini data geometri bekas, diameter luar, bekas 1, bekas 2, yang 1 ini semua. Ya. Kemudian dilakukan pelatihan pembelajaran fisika dari selama sebulan. Dan dilakukan perhitungan tetapan bekas. Ya. Kira-kira kalau di aplikasi di sehari-hari, aplikasi bekas ini untuk apa ya? Shock breaker-nya motor, Pak? Ya, shock breaker motor. Tetapi ada yang mungkin di rumah-rumah Anda ya, ada yang sangat penting juga. Kalau shock breaker ini memang dipakai untuk ini ya, menahan supaya terjadi goncangan, maka goncangannya itu bisa tertahan sehingga yang ketiga ini dia tidak langsung merasakan kayak pantulan. Yang kedua, dia juga menahan beban itu supaya tidak kena bebannya, kan gitu ya. Nah, ada lagi yang dipakai untuk sehari-hari, untuk pengukuran. Ini ya, nah ini ya, untuk timbangan gitu ya. Dia ketarik ya, ke bawah timbangannya. Maka di situ berapa panjangnya itu setara dengan bebannya itu. F sama dengan KX kan gitu ya. X itu perpanjangan, K itu konstantanya. Nah, kemudian perpanjangan itu dikonversi menjadi beratnya itu. Ya, itu timbangan. Ada lagi? Bekas, tadi sudah ada 2. Ada lagi? Yang satu aplikasi untuk kenyamanan, yang bekas tadi di shockbreaker, baik itu sepeda motor, mobil, ya. Pertama kenyamanan, kedua juga menahan beban itu tidak kena ban, kan gitu ya. Terus yang kedua timbangan, ya. Yang ketiga apa? Ada lagi. Ya, ada yang pintu itu ya. Pintu itu ditahan gas gitu ya. Ketika dia balik itu sudah
ini lagi, ada pintu yang ditahan pegas, sehingga ketika terbuka atau tertutup, ya ditarik, kemudian ketika sudah ini, dia bisa dilepas, maka dia balik lagi, sehingga orang tidak lagi ini. Tapi resikonya ini ya, resikonya adalah kadang kebanting gitu ya, jedok gitu ya. Tapi ada juga yang cara membalikkannya itu ditahan, dia tidak langsung, elastisitasnya itu tidak langsung tetapi bertahan, itu. Jadi beberapa penggunaan ya, ini ya, ini dipakai oleh mahasiswa. Sehingga nanti kalau ada, apa, melakukan skripsi, ini banyak ya judul-judul yang bisa Anda gunakan dari keseharian Anda. Kemudian yang kedua ini, model project business berbantuan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa ini. Materi elastisitas dan hukum Hooke di SMA 1 Sakti Kabupaten Pidi Aceh ini ya. Nah, ini juga bagaimana ya, project based learning berbantuan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ini penentuan dalam hukum Hooke pada rangkaian tunggal, seri, dan paralel. Ini banyak ya kajian-kajian yang bisa Anda nanti gunakan ketika Anda di tahap skripsi. Dan ini fisika dasar, gaya pada benda. Jadi ketika elastisitas ya, ketika Anda menggunakan shock breaker tadi itu ya untuk kenyamanan itu ya, ada yang kalau sistemnya mobil bus itu ya, kalau Anda di busnya sasis Mercedes-Benz, dia itu tidak langsung ke bawah ke bawah gitu ya, tetapi jadi putar gitu ya, kayak keong gitu ya. Jadi kalau nah ini kalau bis ini dia naik turun ini aja. Kalau yang bis yang bagus, dia ini selain turun, dia juga ada ke kiri dan ke kanan, ada pemutaran. Nah, sehingga rasa elastisitasnya ketika yang ke bawah ke atas ini dia akan kerasa ya, naik turun. Kalau yang diputar ya di kiri ke kanan ini muter dan ke bawah, itu dia tidak akan kerasa, seolah-olah seperti dia membaut gitu ya, diputar, sehingga elastisitasnya itu akan terasa. Ini kaitannya dengan kenyamanan di bus, sehingga ada istilah papir keong gitu ya, mirip keong muter gitu ya, ada yang langsung shockbreaker ke atas ke bawah gitu aja. Ada pertanyaan ya, dan barangkali ada yang didiskusikan ya, sehingga mata kuliah ini akan menarik ketika sama-sama ini. Tadi yang menjawab shockbreaker tadi siapa ya? Saya Pak, Bobi Ihsan Pak. Bobby, kok kosek berapa ya? Saya kosek, sebentar Pak, saya lupa juga saya ke situ. 79 atau 80 Pak, 80. 80. Bobby Ihsan Pamungkas ya? Iya Pak, Bobi Ihsan.
Dan ini yang mendeskripsikan tegangan menganalisis modulus elastisitas dan konstanta gaya, kemudian mendeskripsikan hukum Hooke. Ya. Ini saya pakai download dari ini ya, fisika dasar dari Universitas dari perguruan tinggi ITB ya. Ya, ini bahan cakupan stres, regangan, modulus elastisitas, baik yang geser, bak, dan aplikasi. Tegangan itu adalah gaya persatuan las di mana gaya bekerja sebagai P F dibagi A. Ya. Ini kalau aplikasi di sehari-hari, contohnya di apa ya ini? P sama dengan FA. D ini banyak dipakai di ini ya, dongkrak hidrolik itu ya. Yang satu gayanya nekan kecil, yang satu bisa nekan gaya yang besar. Ya. Jadi apa? Kayak begini ya. Ini gayanya kecil. Dorong ke bawah. Nah, ini bisa mengangkat beban yang besar. Ini naik ke atas. Nah, ini apa? Salah satu yang dipakai ya. Tekanannya akan sama ya. P1 sama dengan P2 ya di sini. Nah, ini luasannya kecil. Nah, yang di sini adalah luasannya besar, maka dia bisa menahan gaya yang lebih besar. Ini dipakai ketika ada mobil itu ya, didongkrak gitu ya. Maka dia bisa mendorong yang lebih besar. Nah, ini regangan ini ya. Kalau tadi tegangan kan perubahan yang dialami dibandingkan dengan keadaan awalnya. Delta L dibagi delta panjang perubahan panjang dibagi panjang awal, perubahan panjang dibagi perubahan luas dibagi apa luas awal, ya. Kemudian perubahan volume dibagi volume awal. Nah, kalau tanpa dimensi tegang itu sama dengan tegang ya. Sehingga kalau Anda ketika suasana pikiran Anda tegang, maka dilakukan regangan-regangan ya, supaya Anda melakukan relax ya, dengan badan Anda dipijit-pijit atau melakukan gerakan tangan Anda supaya terjadi relax sehingga ketegangan itu bisa menurun. Nah, kalau uh, di ini tegang ini penyebab, kemudian regangan ini uh, akibatnya. Sehingga kalau Anda menekan, maka terjadi perubahan panjang,
perubahan lebar atau perubahan volume. Ya, ada tarik atau ada tekan P, FA itu, ya, maka akan terjadi perubahan panjang atau perubahan lebar. Yang seperti yang saya gambarkan tadi ya, ada yang naik tadi, ya. Kalau volume ya volume yang naik tadi. Nah ini ya, ini ditarik gaya, ya. P sama dengan FA, tegangan, ya, ini F, ini luasannya. Kemudian ini panjang awal, kemudian berubah ada perubahan panjangnya ini. Ini luasnya, ya. Nah ini salah satu tadi ya dipakai untuk pertimbangan ya, digantungkan sehingga dia perubahan panjang. Nah itu dikonversi menjadi perubahan berat. Melalui, nah ini sering harus dikalibrasi. Siapa tahu gaya gravitasi ini berubah. Contohnya misalnya kalau di ketinggian ya ada daerah yang tanpa gravitasi itu ya, sampai ada melayang gitu ya di daerah tertentu. Nah, ini perlunya Anda melakukan kalibrasi ya sebelum melakukan beban tadi ya. Nah, misalnya kalau di sini tidak ada kompensasinya ya, nanti ada standarnya. Kalau setiap perubahan yang tadinya 1 kilogram karena perubahan gaya berat ya, adanya gravitasi bumi yang berubah, maka di situ ya akan berubah. Yang tadinya zero sama spannya itu misalnya 100, bisa jadi dia nanti adalah sampai 90 aja. Sehingga nanti ada perbandingan 90 per 100 tadi itu. Ya, 90 per 100 dikali penunjukannya. Kalau penunjukannya 3, maka 9 per 10 ya berarti menjadi 2,7. Ini karena ada pengaruh dari gravitasi. Ya. Jadi, nah, ini kan ditarik F ya. F ini beban. M atau mg ya. M kali G. Nah, G-nya ini bisa jadi berubah. Ya. Karena ada, sehingga yang tadinya panjangnya itu segini, ya, berubah menjadi lebih kecil. Sehingga beratnya tadi juga disesuaikan. Ini kalau berkaitan dengan gaya berat yang kaitannya dengan gravitasi bumi. Dua jenis tegangan ya, tarik atau tekan. Ya. Ini atas bawah, ya. Tarik atau tekan. Kemudian ada yang bergeser kiri, sehingga tadi yang menggunakan teori pegas yang beberapa produk Mabes itu supaya nyaman. Dia tidak lagi hanya ini aja atas ke bawah, tapi dia digabungkan antara geser dan tekan. Kalau dulu mobil itu yang menyatakan mendeklarasikan Berkeong itu adalah Taruna ya, yang
sebelum Xenia itu ya, Daihatsu Taruna itu dia mengklaim dirinya adalah pil keong atau bekas keong. Nah, ini geserannya miring gitu ya. Tadi itu dia menggabungkan antara tarik dan geser, sehingga orang yang di dalamnya atau mengendarai itu dia akan lebih nyaman. Nah, kalau di sini birunya uh, birunya itu miring ya, tetapi merahnya ya hanya tetap gitu ya. Kemudian lebarnya ini juga kalau di sini ya, ini panjangnya tetap ini. Nah, yang berubah ini siku-sikunya ini, ya. Yang tadinya biru segini menjadi miring segini ini. Ya, ini adalah perubahan terhadap kemiringannya tadi geser. Untuk tegangan yang kecil, benda tegar bersifat elastis. Jadi ketika Anda melakukan elastisitas ini, jangan sampai ini ya. Kalau dulu ya, kalau bus dulu itu ada yang namanya neoplane. Neoplane itu model ini ya, dia terlalu elastis gitu, nyaman pada saat dia terlalu ketika ada goncangan yang agak berat, kadang ini enak gitu ya, karena dia elastis gitu ya. Tapi suatu saat ketika ada lubang yang terlalu dalam, ya maka dia kadang elastisitasnya keterlaluan, sehingga yang tidur bisa bangun. Nah, maka kalau bisa ya ada faktor yang bisa mengontrol ini, ya, baik itu elastisitas ke atas ke bawah maupun pergeseran tadi. Nah, kalau itu semua bisa diatur, bisa di-manage, maka ke depan ya, misalnya menggunakan elektronik atau apa, maka sistem yang kenyamanan ini akan semakin terkendali ya. Tadi ya, kalau yang elastisitas, ketika guncangan kecil itu tidak terasa enak. Pas guncangannya terlalu besar, yang elastisitas enak, tetapi ada yang kaget karena merasa naik turunnya ini agak lumayan. Tetapi dia masih lumayan dibanding ketika yang tadi itu naik turun itu. Nah, tegangan adalah perkalian modulus elastisitas dikalikan tegangan. Jadi ini konstanta ya, yang ini biasanya konstanta. Nah, ini yang perlu berubah.
Nah, di sini menggambarkan keuletan bahan modulus yang besar, bahan semakin susah ditarik atau ditekan, menggambarkan kekakuan bahan. Nah, ini modulus geser besar, bahan semakin susah dipuntir. Jadi tadi itu kalau dia dipuntirnya masih tetap apa geser tadi, maka dia akan ada memuntir dan menarik sehingga dia ada dua pergeseran. Itu kalau yang kekakuan susah ditarik atau yang naik ke atas ke bawah, yang ini ya. Nah, ini adalah modulus ketarik ke bawah ini, yang satu bergeser. Ini tadi modulus yang itu ditarik, kemudian ada modulus geser. Nah, kemudian modulus balik menggambarkan untuk dimanfaatkan, ya. Di apa berarti volumenya ini ya. Kalau tadi modulus yang itu ya hanya L ya. Kalau modulus geser ini luasan, kemudian modulus bulk ini adalah volume. Nah, tegangan normal ya FRA itu sama dengan E modulus yang perubahan panjang dibagi panjang awal. Ya, ini tegangan normal. Kalau kita bagi ya, ini adalah E ini modulus yang delta L perubahan panjang, kemudian L0 atau panjang awal. Tegangan, ini tegangan, kemudian E adalah modulus yang modulus dikalikan tegangan. Tegangan adalah delta L dibagi panjang awal. Ini bisa dipakai oleh tadi itu bekas untuk timbangan. Ya. Sehingga F itu sama dengan modulus yang kalikan luas area dikalikan perubahan panjang dibagi panjang awal. Nah, ini beberapa ini ya modulus yang ya. Ada aluminium ini 70 kali 10 sampai 9. Kemudian brass ini 100 kali 10 pangkat 9. Nah, sekarang kalau aluminiumnya ini campuran segala. Nah, nanti ini bukan angka pasti ya. Ini bisa berubah aluminium tergantung kualitas bahan aluminiumnya sendiri. Ya. Baja juga 200 kali 10 pangkat 9. Baja ini juga mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi kalau bajanya yang campurannya banyak mana, nah ini yang menyebabkan sama dengan kalau Anda emas itu ya, ada yang 24 karat, kemudian ada yang satuannya karat gitu ya, ada yang 22 karat. Nah sekarang ada yang
dari 22 karat itu dikonversi menjadi persen. Ya. Ada yang 85%, yaitu perbandingan emasnya 85, kemudian 15%-nya adalah campurannya. Jadi ini bukan harga mati ya. Bisa jadi pengukuran Anda nanti akan berubah. Karena apa? Bahannya yang sesuai karakteristik ini berbeda dengan yang Anda buat. Aluminium, tetapi aluminiumnya Anda adalah campurannya berbeda dengan aluminium yang ada. Kemudian baja juga. Ini yang menentukan ya. Nah ini adalah geser, yaitu perubahan X dibagi H. Ya. Regangan geser, ini regangan geser. Ini adalah modulus geser atau disimbolkan dengan G. Kalau tadi adalah E. Ini harus Anda lihat dulu ini ya. Nah ini. Delta X ya. Ini perubahannya ini ya. Geser ke sana. Nah, ini hidrolik ya. Ini untuk tekanan ya, regangan volumenya ya. Tadi apa yang dipakai untuk hidrolik ya, sistem hidrolik ya, yang digunakan oleh dongkrak mobil itu ya, bisa mengangkat mobil yang lebih besar tadi ya. Ini P ya, tegangan atau tekanan, kemudian itu bisa regangan volumenya ya, dia berubah. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi, perubahan panjang, kemudian perubahan dari lebarnya ya. Kemudian ini adalah volumenya. Nah ini beberapa ini ya, kita melihat bahan ya. Jadi ketika maka yang tadi itu bahan itu supaya dia bisa elastis, kemudian kaku, semua didasarkan dari bahannya tadi. Nah ini kurva tegangan-tegangan ya. Nah ini juga ada yang elastisitasnya sampai 30% ya. Nah kalau Anda tadi itu yang terlalu elastis ya kadang menakutkan ya, karena perubahannya langsung ya. Tetapi kalau terlalu kaku ya, sehingga nanti ketika Anda tidak bisa merasakan kenyamanan ketika terlalu kaku tadi. Kalau terlalu elastis juga, maka Anda menakutkan karena tahu-tahu bergeserannya lebih jauh gitu ya.
OA, ya, dari OA ini adalah bersifat hukum hukum berlaku. Kemudian dari O sampai ke B, batas proporsional material kembali ke panjang semula jika tegangan dihilangkan. Ya. Ketika bebannya itu dia maka akan balik lagi kan gitu. Material kembali ke panjang jika tegangan dihilangkan. Kemudian kalau C absen ini permanen dia balik lagi. E kemudian balik lagi. Kemudian D ini batas patah. Jadi kalau bahwa kalau terlalu ditarik benar-benar nanti suatu saat akan patah. Ya. Sehingga beban itu juga diperhitungkan. Jangan sampai nanti karena terlalu elastisitas maka dia cenderung nanti patah. Kalau terlalu kaku maka Anda seolah-olah ketika bergerak itu kaku sekali sehingga tidak bisa naik. Gitu. Tapi kalau terlalu tadi ini terlalu bergesernya terlalu tinggi, maka akhirnya Anda selalu takut nanti kalau putus itu. Ini latihan soal. Silakan dicoba. Ini rumusnya kan ya, E delta L ya, per L0. Ini hanya 2 meter. Ini A ini. F sama dengan M kali G. M-nya tahu, G-nya tahu, ini E-nya tahu. Nah, tinggal yang dicari adalah L delta L. Kan gitu. Nah, L0-nya adalah 4 meter. Anda sudah ketemu ini. Berarti ya, L0 itu sama dengan E kali A. Oh, sorry. Delta L ini ya. Delta L sehingga sama dengan delta L delta L sama dengan F ya. F kali L0 dibagi E kali A ya. Sama dengan F sama dengan M kali G. Delta 0-nya adalah 4 ya. Berarti 5 kali 10 ya. 9,8 boleh, 10 boleh ya. Dikalikan dibagi 4 ya. 4 meter. Nah, ini Anda konversi ke dalam
meter dulu. Nah, ini dikonversi ke meter, diameternya, E-nya sudah ada, E-nya adalah 200 kali 10 pangkat 9. Ya. Kemudian ini 2 mm berarti dibawa ke meter, berarti 0, kalau mili berarti 0,02 kali 0, jadi berarti 2 kali 10 pangkat min 4 kan gitu ya. Nah, kemudian konstanta pegas. Ya. F sama dengan K kali X ya. Perubahannya tadi berapa X-nya? Nah, L0, delta L-nya. X adalah delta L, F-nya tahu, sehingga ketemu konstanta pegasnya. Ya. Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Silakan. Dan yang nomor 2 ya. Ini, nah ini mempunyai beda-beda. Jadi digantungkan ya. Benda yang satu ini konstanta pegasnya adalah K-nya, ini adalah K1 sama dengan 800 ya. Yang dua adalah 400. Nah, ini akan terjadi perubahan. Yang satu panjangnya apa? X-nya ini ya. Ini nanti X-nya akan berbeda. Yang satu 400, yang satu 800. Nah, sehingga nanti ya gayanya kalau sama, maka di sini ya ini ditarik kalau separuh-separuh berarti maka dia nanti akan berosilasi ya. Nah, berapa periode osilasinya? Yang satu X-nya menjadi berapa? Ya ini F sama dengan K X1 sama dengan K X2. Yang satu ini kemudian X1-nya berapa, nanti perbandingan X1 dan X2-nya itu sama dengan 800 per 400 ya. Berarti frekuensinya nanti ketemu berapa itu. Nanti ini tugas ya, dikerjakan. Ini tugas ini nanti. Tugas di rumah. Jadi saya kirim.
ya, sama. Ini ada tugasnya nanti ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ya. 5 ini tugas ya untuk pekerjaan di rumah ya. Nanti saya kirim di Google Classroom-nya. Berikutnya adalah ini yang bab ke-6 ya. Ini adalah momentum dan impuls. Nah, jurnal yang terkait dengan ini ya. Ini adalah ini ada pada permainan lato-lato ya. Anda tahu kan lato-lato ini dianalisis dengan momentum ini. Nah, ini gerakannya. Ini diamati dia. Nah, ide yang ini yang susah ya. Ketika bagaimana menganalisis suatu permainan dikaitkan dengan keilmuan. Ya. Nah, contoh misalnya kalau panjangnya ini berbeda bagaimana? Ya. Bedanya nggak banyak, hanya setengah senti saja. Ya, kalau di sini ini panjang ini berbeda. Tadi yang kayak tadi nih, konstanta yang tadi itu yang berbeda aja. Dalam mekanika benda bergerak dijelaskan melalui besaran-besaran yang telah dipelajari antara lain posisi, jarak, kecepatan, percepatan, waktu tempuh, dan energi kinetik. Posisi sudah, jarak sudah, kecepatan sudah, percepatan sudah, waktu tempuh, ya ini kaitan. Kemudian energi kinetik yang minggu lalu, ya. Kemudian ada energi potensial sama minggu lalu. Kemudian ada energi mekanik, perpindahan, laju, dan gaya. Perpindahan tadi sudah, ya. Kemudian ada gaya. Kemudian laju ini kecepatan ya. Kecepatan yang tidak berubah. Laju itu kecepatan sama, kalau kecepatan itu bisa berubah-ubah, ada vektornya kan gitu. Nah, definisi momentum secara fisik adalah besaran yang merupakan ukuran mudah atau sukarnya suatu benda, mengubah keadaan geraknya, mengubah kecepatannya, diperlambat atau dipercepat. Nah, ini adalah momentum. Kemudian secara matematis adalah hasil kali massa dan kecepatan. Di sini momentum itu adalah vektor, besaran vektor ya. Berarti ada besar dan arah. Sehingga kalau terjadi tumbukan nanti arahnya kemana. Ya. Kemudian dikalikan massa dan kecepatan.
kecepatan adalah vektor. Momentum adalah besaran vektor, satuannya adalah kilogram meter per detik. Ini satuan ini penting ya. Kalau Anda nanti dirubah ke dalam besaran yang pound, kemudian meternya itu feet, ya, kemudian waktunya tetap ya. Yang berubah adalah kilogram, pound, dan panjangnya adalah feet. Ya, ini satuan apa di Eropa. Ya. Kemudian kalau kita lihat gajah ini ukurannya besar, tetapi kecepatan rendah, sehingga momentumnya kecil. Ya. Beda dengan peluru, ya, ukurannya kecil, kecepatannya tinggi, sehingga momentumnya biasanya bisa besar. Nah ini contoh momentum burung adalah 20 gram terbang dengan laju 8,1 meter. Nah ini Anda bawa ke kilogram, berarti 0,022 kali 8,1. Ini momentumnya. Kemudian gerbong kereta api berjalan di atas rel yang tidak mempunyai gesekan dengan laju konstan 18 meter. Tinggal Anda mengalihkan ya berapa momentumnya. Kemudian jika peluru memiliki massa 21 gram ditembakkan dengan laju berapakah momentumnya. Yang Anda rubah adalah besaran gram menjadi besaran kilogram. Nah, di sini momentum dan hukum Newton. Ya. F itu sama dengan delta P dibagi delta T. Ya. Sigma F ya. Kenapa sigma F dan delta P? Karena dalam kaitannya kadang nanti ada benda itu pecah gitu ya. Ketika kayak peluru tadi menembak, kemudian yang ditembak itu berubah ya. Misalnya Anda menembak jambu gitu ya. Maka ketika kecepatan tinggi, maka jambunya itu bisa ada yang ke samping kanan, ya, ke samping kiri ada dua, yang satu 1 meter, yang satu 2 meter jaraknya. Yang sebelah kanan juga gitu berubah. Kemudian yang terakhir, yang ikut peluru itu sampai jatuh di ke bawah sampai 10 meter. Ini nanti makanya di situ ya sigma F-nya itu yaitu tadi berubah dari momentum yang satu ke jaraknya berapa, kemudian ini ya. Nah, kalau ada ukurannya lebih bagus lagi, dia terukur tadi. Ya. Kalau Anda kan tahu ya, berubah kecepatan dari sekian, kemudian kecepatan peluru memecah, nah itu nanti akan ketahuan berapa momentum masing-masing dari pecahan tadi. Nah, ada juga yang langsung ya. Kenapa sigma adalah MV dikurangi MV0 pada saat kecepatan awal ya, dibagi perubahan waktunya. Nah, ini kalau ini ya, kalau tadi MV MV1, MV2 ya. Ini bisa tadi pecahnya banyak, maka dia
akan lebih banyak lagi. Di sini ada M1, M0 ya. M1 dan M0. M1 0, maka dia M1 0-nya awalnya apa? Tidak ada. Nah, berarti 0. Nah, ini yang Anda perlu amati. Atau juga bisa diartikan M itu sama dengan M kali percepatan. Nah, ini aplikasinya ini ya, roket ya. Bergerak roket. Roket bergerak vertikal memiliki massa 21.000 kg dan membawa bahan bakar 15 kg. Bahan bakar ini bakar dengan laju pembakaran adalah 190 kg sehingga keluar dari roket kecepatannya ke bawah. Ya, ini apa? Mendorong ini. Nah, gaya dorong roket. Kemudian gaya nitro roket, kecepatan roket. Nah, ini ya ada hitungannya ketika apa pesawat ya atau pesawat ulang alik ya. Nah, dia daya dorong roketnya ini supaya dia ini roket ini bisa terbang. Kemudian kalau membawa satelit, satelitnya bisa terorbit dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Titik orbitnya, kemudian kecepatannya juga, nanti bakal terorbit dengan kecepatan sekian. Supaya nanti posisinya itu tidak menabrak dengan yang roket yang lain. Inilah gunanya perhitungan ketika dari rumus sederhana diaplikasikan ke dalam teknologi yang canggih. Nah, di sini hubungan antara F, sigma F itu sama dengan MA, MA itu sama dengan F berat roket ditambah F dorongnya. Ya. MA itu sama dengan F eksternal ditambah VR perubahan ya di M itu perubahan massa dari benda tadi. Di sini F trasnya itu adalah VR kecepatan 200 tadi ini ya. Ini ya 2.008 meter ke bawah. Kemudian perubahan ini 190 ya. Pembakarannya 120 per detik ya. Sampai 15. Nah, ini adalah F thrust itu sama dengan 5,3 10 pangkat 5 Newton. Gaya itu adalah gaya berat sama dengan M kali G. Ya, ini roketnya tadi. Ya, 21.000 kg. Dikalikan gaya beratnya. Ya, sehingga sama dengan 2,1. Nah, berat gayanya itu adalah gaya dorong dikurangi gaya beratnya. 53 kali 5,3 kali 10 pangkat 5 Newton dikurangi 2,1 kali 10 pangkat 5 Newton sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 5 Newton. Kemudian kita kembali ke persamaan awal bahwa M sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan delta
sigma F berat ditambah PR kali perubahan massa tadi bahan bakar dibagi detik ya. Sehingga M dV per dt sama dengan min mg yang ditulis sebagai dV ya. Kemudian dt-nya M-nya dihilangi semua. Kemudian ini ya delta G dt dV sama dengan ditambah VR di M per M. Ini kan ada rumus ini ya. Rumus ln ya. Maka delta V itu VT dikurangi V0 dikalikan G kali T dibagi ditambah VR ln M per M0 sehingga VT sama dengan V0 dikurangi G kali T kemudian nah ini seolah-olah mirip ini ya persamaan kecepatan gitu ya. Yang kedua ini adalah contoh air keluar dari selang dengan debit 1,5 kg per detik dan laju 20 meter per detik dan diarahkan pada sisi mobil yang menghentikan gerak majunya, yaitu kita abaikan percikan ke belakang berapa gaya yang diberikan air pada mobil. Ini 20 meter, kemudian V-nya adalah 1 kg per detik ya. Nah ini sudah seperti M kali gaya ini. Kalau rumusnya kan gaya itu kan sama dengan massa kilogram dikalikan meter per detik kuadrat. Ini sudah langsung rumus ya. Gaya yang diberikan air pada mobil. Ini langsung nih 1 kilogram kali 20 ya. Nah ini 30 ya. Gayanya ya. Ini sama dengan 30 Newton sama ya. Ya. Anda tinggal ini aja tadi gaya itu ya. M per ini ya. Tadi M per detik ya. Debit itu. Masanya lalu diasumsikan bahwa waktunya adalah 1 detik ya. Karena tidak ada ketentuan maka dianggap waktunya adalah 1 detik. Nah, dengan gaya yang seperti ini maka Anda bisa menghilangkan kotoran ya. Semprotannya berapa yang bisa cocok untuk membersihkan ini ya. Kotoran ini. Berapa kecepatannya, kemudian masanya berapa, sehingga dia bisa menyemprot air itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Ini kalau Anda nanti membuat bisnis yang dilakukan dengan presisi. Oh, kalau kotorannya seperti ini, maka kecepatan airnya berapa. Kalau kotoran ini kecepatan ini, maka oh ya nanti kalau membersihkan mobil
cocoknya di bengkel ini, dia punya beberapa perhitungan sehingga mobil kita akan cepat bersih. Tidak lagi menunggu yang lama-lama. Sehingga nanti Anda tinggal mengatur lajunya. Oh, tipe kotorannya seperti ini, maka diberikan kecepatan sekian. Sehingga langsung mobilnya ini bersih gitu ya. Tidak perlu lagi menggunakan orang. Ada ada yang menggunakan robot ya. Robot itu untuk membersihkan ya kotorannya, ya ngasih lab kan gitu ya. Ada yang nanti kalau Anda menggunakan teknologi yang lebih canggih ya, yang tadinya hanya seperti itu, maka Anda kontrol ini lajunya ini. Ini ya, sama ininya Anda rubah. Maka tingkat kebersihannya juga akan semakin berbeda ketika kotorannya juga mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, ini bisa ini kalau Anda melakukan skripsi juga bisa diatur laju alirannya sama debitnya itu. Kemudian kekekalan momentum tumbukan momentum total dari suatu sistem benda-benda yang terisolasi adalah konstan. Ya, jadi sistem resiko benda yang berinteraksi satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Ya, ini seharusnya ada tambah tujuan tertentu ya. Kalau kumpul ya, tapi tidak ada tujuannya, maka ya seperti gerombolan aja ya. Kalau misalnya Anda kumpul ya, 5 orang Anda berinteraksi, tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai bagus. Maka sistem Anda adalah sistem uh, belajar kelompok. Gitu. Dan kalau Anda berkumpul 5, misalnya Bobby, Yait, kemudian 3 orang cewek, nah, kumpul aja, nggak ngapa-ngapain. Tak ada tujuannya, nggak jelas. Maka itu bisa dikatakan bukan suatu sistem. Nah, ada sistem terisolasi, sistem di mana gaya yang ada hanyalah gaya-gaya di antara benda-benda pada sistem itu sendiri. Hukum kekekalan momentum dapat digunakan untuk menganalisis mekanika tumbukan, tabrakan, hamburan, dan ledakan. Kemudian jenis tumbukan berdasarkan kekal tidaknya energi kinetik selama proses tumbukan dapat dibagi ke dalam 2 jenis. Ya. Penting, tenaga kinetiknya kekal, ya. Kemudian tidak lenting, energi kinetik total setelah tumbukan selalu lebih kecil dari tenaga kinetik total sebelum tumbukan. Ya. Nah, contoh ketika Anda di ini ya, di main kelereng gitu ya.
kemudian biliar ya, itu bola sodok itu ya, itu juga nanti Anda kalau Anda menerapkan teori tumbukan segala hitung-hitungannya, maka Anda akan bisa memprediksi. Jadi, oh ya nanti kalau saya pukul ke sana sudutnya sekian, maka dia akan masuk. Nah, itu kalau bola sodok. Kemudian main kelereng juga gitu. Ya, dengan cara sekian, kemudian nanti di kelerengnya bisa mendorong untuk masuk. Kemudian ada yang mendorong lagi. Nanti bisa kelereng Anda menabrak kelereng 1, kemudian menabrak kelereng 2, 3, dan seterusnya. Sehingga Anda cepat menang. Sama dengan di biliar juga. Ya. Anda bisa bagaimana titik mendorong berapa kecepatannya sehingga dia bisa masuk dari beberapa titik. Nah, ada yang tidak memperhitungkan, yang penting pokoknya menodong bola dengan kecepatan semaksimal mungkin. Nah, momentum launching ini atau momentum kekal P sebelum sama dengan P setelah. Ya, nanti kekal. Ini P sebelum sama P setelah, P1 ditambah P2, dan seterusnya sama dengan P1 absen sampai PN ya. Kemudian MV1 ditambah M2 V2 dan seterusnya sampai MN kali VN. Kemudian energi kinetik kekal ya.
EK, energi kinetik sebelum, sama dengan energi kinetik setelah. Ya. Contoh, bola biliar dengan massa M yang bergerak dengan laju 2 meter per detik, bertumbukan dari depan dengan 2 bola. Bola kedua yang massanya sama dan sedang dalam keadaan diam. Berapa laju kedua bola setelah tumbukan dengan menganggap tumbukannya tersebut adalah lenting. Hukum kekekalan momentum. MV1 ya, yang kedua adalah 0. Ya. Diam, karena V2-nya adalah diam. 0. Kemudian V1 sama dengan V1 absen ditambah V2 absen. Kemudian sehingga V1 dikurangi V1 absen sama dengan V2. Kemudian hukum kekekalan energi kinetik ya, itu adalah setengah V1 didapatkan V1 kuadrat dikurangi V1 absen kuadrat sama dengan V2 absen kuadrat ya. Persamaan dapat ditulis ya, V1 min V1 absen dikalikan V1 ditambah V1 absen sama dengan V2 absen. Sehingga kita lihat V2 dikalikan V1 min V1 sama dengan diperoleh V1 ditambah V1 absen sama dengan V2, maka didapatkan ya, V1 min V1 absen sama dengan V2 ditambah V1 sehingga didapatkan 2V1 sama dengan 0, V1 absen sama dengan dapat diperoleh V2 absen sama dengan V1 sama dengan 2 meter per detik ya. Jadi di awalnya karena V1 awalnya adalah 2 meter per detik ya. Kemudian V1 absennya adalah kecepatannya 0 ya. Jadi setelah dia menabrak ya, ini bola 1, ini bola 2. Kemudian setelah nabrak yang kedua ini menjadi ini bola 1 diam. Kemudian yang di sini adalah bola 2 dengan kecepatan 2 meter per detik. Nah, tumbukan tidak lenting adalah momentumnya kekal. Energi kinetik total setelah tumbukan lebih kecil dari energi kinetik total sebelum tumbukan. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Kecepatan kedua benda setelah tumbukan sama tumbukan tidak lenting. Nah, contoh sebuah gerbong kereta 10.000 kg yang berjalan dengan laju 24 meter per detik menabrak gerbong lain yang sejenis yang sedang
dalam keadaan jika kedua gerbong tersebut tersambung sebagai akibat dari tumbukan berapa kecepatan bersama mereka. Jadi ini ya, kalau Anda ya, kereta itu kalau menyambungkan biasanya ditabrakkan gitu ya. Kemudian dia bisa mendorong sehingga dia bisa kalau jadi ada locknya, dia mendorong maka dia ini ya mengunci untuk bisa bergabung. Tabrakan kemudian dikunci. Kemudian kalau melepaskan ya tadi bautnya dikendorin sehingga dia bisa lepas dari benda yang cara untuk menyambungkan kereta biasanya dia didorongkan supaya menabrak dan pegas tadi bisa menempel kepada kereta yang satunya. Ini ya kita gambarkan ya ini B1 B2 keadaan diam. Setelah tumbukan ini menempel terus kecepatannya berapa? Momentum total sebelum tumbukan adalah MV1 ditambah MV M2 V2. Pada saat awal ya V2-nya adalah diam. Kemudian yang V1 adalah bergerak adalah 2.400 dikalikan 10 pangkat 5 kg meter per detik. Kedua gerbang menyatu dan bergerak dengan kecepatan yang sama, misalnya V, ya. Maka ini ya tadi M1 ditambah M2 sama dengan P. M1-nya tahu, M2-nya tahu, maka diperoleh separuhnya ya. V absennya diperoleh adalah 12 meter per detik yang tadinya 24 ya, karena menyatu maka menjadi 12 karena M1 ditambah M2 sama dengan V-nya tadi MP, ini aja 24 kali 10 karena di sini ada 0. Kemudian masanya 2 kali lipatnya menjadi sehingga kecepatannya separuhnya. Energi kinetik awal adalah setengah MP1 ditambah 0. Energi kinetik setelah tumbukan adalah 1,44 kali V kuadrat sehingga sama dengan 1,44 kali 10 pangkat 6 Joule. Energi diubah menjadi energi lain adalah 288 dikurangi 1,44 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1,44 kali 10 pangkat 6 Joule. Jadi separuhnya adalah dirubah menjadi energi panas. Nah, kalau yang di sini kita lihat, ya, momentum ini besar ya, dia mendorong, truk yang besar ini mendorong mobil sejauh dan dia masih tetap berjalan. Sedangkan kalau dibalik, mobil sedannya menabrak truk besar, maka dia keplanting ke bawah, yang satunya, yang truk besarnya adalah
kebalik ke bawah. Ini fenomena yang bisa Anda lihat ya. Dan yang kedua, mobilnya tetap mendorong mobil yang besar, tetapi apa? Dia tidak jauh. Sebaliknya kalau yang truk yang besar, dia bisa mendorong sedannya ini lebih jauh. Jadi di ketika ada tabrakan ini ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama kalau mobil menabrak yang besar bisa uh, kebalik ya, balik mundur, yang besar mendorong ke depan, ada sebaliknya dia mendorong tetapi dengan kecepatan rendah. Kebaliknya yang truk besar ketika menabrak, dia bisa menabrak sejauh dari mobilnya lebih jauh dan dia bisa berjalan sedikit maju, atau sebaliknya dia mendorong terus sampai sama-sama berhentinya. Nah, ada dua yang tabrakan ini, adu banteng. Adu banteng seperti ini ya. Kemudian ada ini ya, impuls ya. Impuls itu kayak waktunya pendek sekali. Ini delta T. Ini biasanya dipakai kalau Anda memberikan inputannya hanya daya sebentar aja, atau sekian per sekian detik, atau bisa milisecond. F sama dengan delta P dibagi delta T. F sama dengan delta T sama dengan delta P atau delta momentum. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah ini ya, ini ada M1 ya, menabrak M2. Nah, ini juga bisa yang satu membentuk sudut theta 1, kemudian yang kedua membentuk theta 2. Masa ini apa? Kalau Anda jago biliar nanti bisa menganalisis seperti ini ya. Pada arah sumbu X, P1 kali X ditambah P2 kali X sama dengan P1 absen P1X ditambah P2X sama dengan P1 absen ditambah P2 absen. Sehingga MP1 ya, cos P1, karena ini cos nolnya ya, ini kan V1 cos 0 sama dengan 1 ditambah MP1 cos theta 1 ditambah M2 P2 absen cos theta 2. Kemudian di sumbu Y, ya sebagian di sumbu Y, dia yang number awal itu 0. Sin 0 sama dengan 0,
kemudian MV1, M1, V1 absen, dikalikan C sin theta 1 ditambah M2, V2 sin theta 2. Ya, ini kalau cosnya adalah 0, kemudian sin cosnya adalah 1, sinnya adalah 0, di sini ada 2 komponen ya. Nah, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya. Di sini kalau menjadi sama-sama 45 derajat ya. Sumbu X MV1, MV1 cos 45, MV2 cos 45, sumbu Y adalah 0, MV1 sin 45, MV2 sin 45. Sehingga dari persamaan bentuk sumbu Y ini bisa didapatkan ya. Ini dipindah sehingga sama dengan V2 sama dengan min V1 sin 45 kali dibagi sin 4 min sin 45. Kita ketahui sin 45 positif dan negatif itu sama ya. Ini dibagi sin negatifnya sehingga sama dengan sin 45 sama-sama. Sehingga V2 sama dengan V. Jadi setelah tumbukan ini V2 sama dengan V1 ya. V1 absen. Jadi ini ya. Nah, ini kecepatan kesananya terhadap sumbu Y ini sama. Kemudian V1 absen cos 45 ditambah V2 cos 45 absen sama dengan 2 cos 1 cos 45 ya. Sehingga sama dengan V1 V2 sama dengan V1 2 cos 45 sama dengan 2,1 meter per detik. Ini ini untuk selanjutnya nanti soal-soalnya nanti kita bahas ya di pertemuan secara offline ya. Ada pertanyaan yang tadi ada tugas